Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyu Firdaus, dengan NIM 33362200049. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang video tentang jenis fondasi dalam konstruksi. Yaitu ada 4. Yang pertama ada tiang pancang, ada boru pile, ada Frankie pile, dan yang terakhir ada caisson. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi. Langsung saja, kita akan mengupas mulai dari tahapan pelaksanaannya, peralatan utamanya, materialnya, metode kerjanya, keunggulan dan kelemahannya, potensi resikonya, serta kecocokan tiap metode terhadap kondisi tanah dan proyek. Yang pertama ada fondasi tiang pancang. Mulai dari tahapan pelaksanaannya, dia mulai dari persiapan lahan, yaitu membersihkan area sekitar dari batu, pohon, atau mungkin bangunan lainnya atau struktur yang lama. Lalu yang kedua ada staking out atau penentuan titik pancang, mengukur dan menandai posisi tiang sesuai desain, sesuai gambar kerja, sesuai yang direncanakan. Lalu yang ketiga ada pemasangan tiang atau tahapan utama, yaitu tiang pancang dipancang ke dalam tanah menggunakan alat berat hammer hingga mencapai lapisan tanah keras atau lapisan tanah yang sudah ditentukan. Lalu ada tahapan penyelesaian, yaitu kepala tiangnya dipotong dan dibobok, lalu disiapkan untuk struktur atas, untuk pile cap. Dan peralatan utama tiang pancang ada diesel hammer atau drop hammer, ada crane, ada alat ukur teodolit, ada alat bantu pemotong tiang atau pembobok. Jenis material konstruksinya ada beton pracetak untuk tiang pancangnya sendiri, lalu ada baja, dan yang lain-lain. Metode kerja di lapangan untuk tiang pancang, yaitu tiang dipancang secara vertikal menggunakan hammer hingga mencapai kedalaman yang diinginkan berdasarkan hasil dari soil test. Keunggulan dari tiang pancang yaitu kapasitas dukungnya tinggi, cocok untuk tanah lunak hingga keras, dan prosesnya cepat untuk proyek yang besar. Kelemahannya, getaran dan kebisingannya tinggi, resiko kerusakan pada struktur sekitar, dan tidak cocok di area penduduk atau dekat bangunan yang sensitif. Lalu potensi resiko atau kesalahannya, yaitu yang pertama ada salah posisi tiang pancangnya, atau yang kedua ada tiang patah saat pemancangan, dan yang ketiga ada penurunan tanahnya yang tidak merata. Dan tiang pancang ini ideal untuk tanah lunak hingga sedang, dan cocok untuk gedung tinggi, jembatan, pelabuhan, dan struktur berat yang lainnya. Lalu yang kedua ada fondasi bore pile. Fondasi bore pile dimulai dari survei persiapan lokasi. Mulai dari persiapan lokasi yaitu membersihkan dan meratakan lahan. Lalu yang kedua ada survei dan penentuan titik atau staking out, yaitu menandai titik pengeboran menggunakan total station dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada instalasi alat bor, memasang mesin bor, rotary drilling machine, dan juga casing. Lalu tahapan utamanya yaitu pengeboran, membuat lubang hingga kedalaman tanah keras menggunakan rotary drilling machine. Lalu yang terakhir ada pemasangan tulang dan pengecoran, yaitu memasukkan besi tulangan lalu menuangkan beton ke dalam lubang. Peralatan utamanya ada mesin bor rotary atau rotary drilling machine, ada casing dari baja, ada crane, service crane, dan juga ada pompa bentonite, pompa lumpur atau bentonite, dan juga ada polimer slurry, dan yang lain-lain. Lalu jenis material konstruksinya yaitu beton bertulang dan baja untuk casing dan juga tulangannya. Tulangannya menggunakan besi. Lalu yang metode kerja di lapangannya yaitu lubang yang pertama dibuat dengan mesin bor, lalu diisi tulangan dan beton secara bertahap. Dan casing digunakan untuk mencegah longsoran tanah selama pengeboran. Jadi sebelum mengebor, ada yang namanya pre-boring, yaitu mengebor kedalaman 6 meter, lalu
harus dipasang casing supaya tanahnya tidak longsor. Keunggulan dari bor pile yaitu minim getaran dan kebisingan, bisa digunakan di area padat penduduk dan juga cocok untuk dengan air tanah yang tinggi. Kelemahannya, waktu pengerjaan bor pile itu relatif lebih lama, membutuhkan alat khusus dan juga tenaga terampil. Resiko lubang runtuh jika casingnya kurang baik. Nah, potensi kesalahannya ada lubang tidak bersih sebelum pengecoran, jadi sebelum melakukan pengecoran belum di cleaning, lalu betonnya tidak terisi penuh, jadi terjadinya void atau rongga udara. Dan juga yang ketiga ada casingnya bocor dan menyebabkan longsor. Kesesuaian metode, bor pile sendiri cocok untuk tanah lunak, tanah dengan air yang tinggi. Dan juga sering digunakan untuk gedung bertingkat, jembatan, dan proyek di area yang terbatas, yang padat penduduk. Yang ketiga ada pondasi Frankie Pile. Pondasi Frankie Pile dimulai dari pelaksanaan yaitu persiapan alat dan lokasi, akses untuk mobil crane, truk mixer, dan juga alat bantu yang lainnya. Lalu ada pembuatan lubang awal menggunakan bor mesin dan juga casing. Lalu yang ketiga ada pemasangan casing sebagai begisting dan juga penahan tanahnya. Lalu pengisian beton, bagian bawah casing diisi beton lalu dipadatkan dengan drop hammer. Yang terakhir, penarikan casing. Jadi setelah beton mengeras, casingnya ditarik sehingga ujung bawahnya membesar seperti jamur. Lalu yang terakhir ada pemasangan tulangan dan juga pengecoran lanjutannya. Peralatan utama dari Frankie Pile yaitu ada mobil crane, drop hammer, mesin bor, casing baja, dan lain-lain. Jadi material konstruksinya yaitu beton cornya di tempat, bajanya untuk casing dan tulangan. Metode kerjanya beton dicor di dalam casing, lalu dipadatkan dengan hammer. Setelah casingnya ditarik, ujung bawahnya membesar untuk meningkatkan daya dukungnya. Keunggulannya kapasitas dukungnya tinggi, minim getaran dibanding tiang kencang biasa. Lalu yang ketiga, yang terakhir cocok untuk tanah dengan kedalaman keras yang bervariasi. Kelemahannya prosesnya lebih rumit dan juga lebih lama. Membutuhkan alat dan operator yang khusus, tenaga ahli yang khusus. Resiko getaran tetap ada jika menggunakan drop hammer. Potensi kesalahan atau resikonya, betonnya tidak padat sempurna, casingnya tidak terpasang lurus, resiko longsor jika casingnya bocor. Dan Frankie Pile cocok untuk tanah dengan variasi kedalaman keras, dan sering digunakan pada proyek dengan kapasitas tinggi seperti gedung dan juga jembatan. Yang terakhir ada pondasi caisson. Pembuatannya bisa dibuat di lokasi atau prefabrikasi. Jadi bisa dibuat di lokasi atau di tempat pembuatan pondasi caissonnya. Lalu penempatan caisson diletakkan di posisi, lalu dilakukan penggalian di dalam caisson. Lalu penurunan caisson diturun perlahan seiring penggalian hingga mencapai tanah keras. Lalu masuk ke pengecoran dasar, setelah sampai tanah keras dilakukan pengecoran beton alas. Dan yang terakhir pengisian dan juga penutupan. Jadi caisson diisi material pengisi seperti pasir atau batu dan ditutup dengan beton. Peralatan utamanya eskavator, alat mengangkat caisson atau crane, pompa air buat dewatering, dan yang terakhir adalah alat ukur dan yang lain-lain. Jenis material konstruksinya yaitu beton bertulang, pasir atau batu sebagai pengisi caissonnya sebelum diisi beton. Metode kerja di lapangan, caisson diletakkan di permukaan, digali dari dalam dan turun secara bertahap. Setelah mencapai kedalaman, dilakukan pengecoran dan juga penutupan. Keunggulannya yaitu cocok untuk fondasi di bawah air, seperti jembatan, pelabuhan, lalu daya dukungnya yang sangat besar, dan bisa dibuat prefabrikasi, dibuat di pabriknya. Kelemahannya, proses penggalian sulit di tanah berbatu, membutuhkan dewatering pada tanah yang berair, risiko pergeseran saat penurunan caisson. Potensi kesalahan risikonya caisson miring saat penurunan, kebocoran air ke dalam caisson, lalu gagal mencapai tanah keras. Jadi tanah kerasnya masih di bawah lagi dan nggak mencapai tanah kerasnya. Lalu metode caisson ini sangat cocok untuk proyek jembatan, pelabuhan, dan bangunan di atas air atau tanah lunak yang sangat dalam. Mungkin cukup sekian penyampaian
tentang penjelasan pondasi, 4 pondasi dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.